Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Sulaistilas Maida dengan NIM 1020230001. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan dari individu dan komunitas. Terlalu sering kata promosi, bila digunakan dalam konteks promosi kesehatan, dikaitkan dengan penjualan dan periklanan, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh penggunaan media massa. Ini merupakan suatu kesalahpahaman. Dengan promosi dalam konteks kesehatan kami mengartikannya sebagai memperbaiki kesehatan, memajukan, mendukung, mendorong dan menempatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda perorangan maupun masyarakat umum. Di sini ada visi dan misi promosi kesehatan, yaitu visi 1. Mencegah terjadinya dan masalah kesehatan. 2. Menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 3. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. 4. Mengembangkan dan melaksanakan upaya kegiatan kesehatan. Misi 1. Memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, baik melalui pendekatan personal, keluarga, organisasi, dan gerakan masyarakat. 2. Membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Mengadvokasi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan undang-undang yang berwawasan kesehatan, mengintegrasikan promosi kesehatan, khususnya pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan, meningkatkan kemitraan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat termasuk lembaga swadata masyarakat atau LSM. Yang terakhir yaitu meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan, pada khususnya dalam bidang kesehatan pada umumnya. Selanjutnya ada sasaran promosi kesehatan. Yang pertama ada sasaran primer. Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya promosi kesehatan. Sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak sekolah untuk kesehatan remaja dan sebagainya. Yang kedua ada sasaran sekunder, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan promosi kesehatan kepada kelompok ini, diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini akan memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat sekitarnya. Di samping itu, dengan perilaku sehat, para tokoh masyarakat sebagai hasil promosi kesehatan yang diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberi contoh atau acuan perilaku sehat bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada sasaran tersier, yaitu para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah, sasaran tersier promosi kesehatan. Dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para tokoh masyarakat atau sasaran sekunder dan juga kepada masyarakat umum atau sasaran primer. Selanjutnya, ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama ada promosi kesehatan pada aspek promotif. Sasaran promosi kesehatan pada aspek promotif adalah kelompok orang sehat. Selama ini, kelompok orang sehat kurang memperoleh perhatian dalam upaya kesehatan masyarakat. Padahal kelompok orang sehat di suatu komunitas sekitar 80-85% dari populasi. Apabila jumlah ini tidak dibina kesehatannya, maka jumlah ini akan meningkat. Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan pada kelompok ini perlu ditingkatkan atau dibina agar tetap sehat, atau lebih meningkat lagi. Derajat kesehatan adalah dinamis, oleh sebab itu, meskipun seseorang sudah dalam kondisi sehat, tetap perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Yang pertama ada pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, yaitu sasaran promosi kesehatan pada aspek ini adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, misalnya kelompok ibu hamil dan menyusui, para perokok, obesitas atau orang-orang yang kegemukan, para pekerja seks atau wanita atau pria, dan sebagainya. Tujuan upaya promosi kesehatan pada kelompok ini adalah agar mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Yang kedua ada pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention. Adalah para penderita penyakit kronis, misalnya asma, diabetes mellitus, tuberkulosis, rematik, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Tujuan upaya promosi kesehatan pada kelompok ini adalah agar penderita mampu mencegah penyakitnya menjadi lebih parah. Yang ketiga ada pencegahan tingkat 3 yaitu tertiary prevention, adalah kelompok pasien yang baru sembuh atau recovery dari suatu penyakitnya. Tujuannya adalah agar mereka segera pulih kembali kesehatannya. Dengan kata lain, menolong para penderita yang baru sembuh dari penyakitnya ini agar tidak menjadi cacat atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin atau rehabilitasi. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Di sini ada beberapa tatanan pelaksanaannya, yaitu yang pertama promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga. Keluarga atau rumah tangga adalah unit masyarakat terkecil. Sebab itu, untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat harus dimulai dari masing-masing keluarga.
Di dalam keluarga lah mulai terbentuk perilaku-perilaku masyarakat. Orang tua, ayah atau ibu merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan pada tatanan ini. Karena orang tua, terutama ibu, merupakan peletak dasar perilaku dan terutama perilaku kesehatan bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Sekolah, terutama guru, pada umumnya lebih dipatuhi oleh murid-muridnya. Kunci pendidikan kesehatan di sekolah adalah guru. Oleh sebab itu, perilaku guru harus dikondisikan melalui pelatihan-pelatihan kesehatan, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Promosi kesehatan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat orang dewasa memperoleh nafkah untuk keluarga. Lingkungan kerja yang sehat, atau fisik dan non-fisik, akan mendukung kesehatan pekerja atau karyawannya dan akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak sehat serta rawan kecelakaan kerja akan menurunkan derajat kesehatan pekerjanya dan akhirnya kurang produktif. Yang terakhir yaitu promosi di tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum ini mencakup pasar, terminal bus, bandara udara, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat olahraga, taman-taman kota, dan sebagainya. Para pengelola tempat-tempat umum merupakan sarana promosi kesehatan agar mereka melengkapi tempat-tempat umum dengan fasilitas yang dimaksud, di samping merupakan imbauan-imbauan kebersihan dan kesehatan bagi pemakai tempat umum atau masyarakat melalui pengeras suara, poster, leaflet, dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan ada 5. Yang pertama, promosi kesehatan, yaitu diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, kesehatan perorangan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu perlindungan khusus, yaitu imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus ini. Promosi kesehatan sangat diperlukan terutama di negara-negara berkembang. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka penyakit-penyakit yang terjadi di dalam masyarakat sering sulit terdeteksi. Bahkan, kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Yang keempat, pembatasan cacat, yaitu pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi cacat atau memiliki ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu rehabilitasi, yaitu setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, kadang-kadang orang menjadi cacat. Untuk memulihkan cacatnya tersebut diperlukan latihan-latihan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan media promosi. Di sini ada 7. Yang pertama, media dapat mempermudah penyampaian informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, dapat memperjelas informasi, media dapat mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi yang verbalistik, dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap dengan mata, dan memperlancar komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis media promosi kesehatan. Yang pertama ada media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Contohnya poster, kita bisa melihatnya di sini. Lalu leaflet, spanduk, baliho. Yang kedua yaitu ada media elektronika. Media elektronik yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya 21 melalui alat bantu elektronik. Contoh medianya antara lain TV, radio, film, video film, kaset, CD, atau video CD. Yang ketiga ada media luar ruang, yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang, secara umum melalui media cetak dan elektronik secara statis. Contohnya yaitu papan reklame, spanduk, pameran banner, dan TV layar lebar. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu Pak Ahmad adalah seorang ustadz di desa Sukamaju. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan kesehatan. Suatu hari, tim promosi kesehatan dari puskesmas setempat mengunjungi Pak Ahmad untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Mereka berharap bahwa Pak Ahmad dapat membantu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat desa Sukamaju. Siapa yang merupakan sasaran sekunder dalam kasus tersebut? A. Masyarakat desa Sukamaju, B. Pak Ahmad, C. Tim promosi kesehatan dari puskesmas, D. Petugas kesehatan di puskesmas, dan E. Keluarga Pak Ahmad. Jawaban yang benar adalah B. Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad ialah tokoh agama yang diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat desa Sukamaju. Dengan demikian, beliau merupakan sasaran sekunder dalam kasus ini. Soal kasus yang kedua yaitu, PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi. Perusahaan ini memiliki sekitar 500 karyawan yang bekerja dalam berbagai bidang, termasuk produksi, administrasi, dan pemasaran. Dalam tahun terakhir ini, perusahaan ini telah mengalami peningkatan jumlah karyawan yang mengalami sakit dan cedera kerja. Untuk
mengatasi masalah ini, perusahaan ini memutuskan untuk melaksanakan program seperti pemeriksaan kesehatan rutin juga sebagai promosi kesehatan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Kasus di atas termasuk ke dalam sasaran di tempat A di sekolah, B di tempat umum, C di rumah sakit, D di puskesmas, E di tempat kerja. Jawaban yang benar adalah E di tempat kerja. Karena program promosi kesehatan di tempat kerja dapat membantu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, serta mengurangi jumlah karyawan yang mengalami sakit dan cedera kerja. Dengan demikian, program promosi kesehatan di tempat kerja dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi biaya pengobatan juga sebagai bentuk promosi kesehatan. Kita lanjut ke dalam contoh kasus yang ketiga, yaitu Pak Tigor adalah seorang dokter di RSA. Ia ingin melakukan promosi kesehatan tentang menjaga kesehatan kepada para lansia di Indonesia. Agar seluruh lansia bisa mendengarkan Dr. Tigor menggunakan beberapa video yang ia bagikan di sosial media hingga viral dan masuk TV. Kasus di atas termasuk ke dalam media apa dalam promosi kesehatan? A. Media cetak, B. Media massa, C. Media elektronik, D. Media outdoor, dan E. Media sosial. Jawaban yang benar adalah C. Media elektronik, karena Dr. Tigor melakukan promosi kesehatan dengan menggunakan sebuah video agar para lansia di Indonesia dapat melihat dan mendengarkannya. Video adalah termasuk salah satu media elektronik yang digunakan untuk promosi kesehatan. Baik, sekian paparan materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya juga memaparkan materi tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Tujuan pemberdayaan masyarakat ada 5. Yang pertama, melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik. Yang ketiga, melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada kerjasama dan partisipasi. Yang kedua demokrasi. Ketiga minat dan kebutuhan. Yang keempat keberagaman budaya. Dan yang terakhir belajar sambil kerja. Selanjutnya ada strategi pemberdayaan masyarakat adalah keseluruhan upaya untuk mendorong dalam memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi yang dimilikinya, serta sebagai upaya yang terus-menerus dalam pengembangannya. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat ada 6. Yang pertama, community leader atau pemimpin masyarakat. Yang kedua, community organization atau organisasi masyarakat. Yang ketiga ada community fund atau dana komunitas. Yang keempat ada community material atau materi komunitas. Yang kelima ada community knowledge atau pengetahuan komunitas. Yang terakhir ada community teknologi atau teknologi komunitas. Selanjutnya ada jenis upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan UKBM atau UKBM adalah upaya kesehatan yang direncanakan, dibentuk, dikelola oleh dan untuk masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan di daerahnya. UKBM dapat berupa posyandu, pondok bersalin desa, sarana penanggulangan kedaruratan kesehatan seperti rumah tunggu bagi ibu yang tetap bersalin, sarana penanggulangan penyakit dan wabah seperti pos malaria desa atau pos maldes atau pos TB desa, kadar surveillance desa, dan lain-lain. Ada warung obat desa dan atau taman obat keluarga atau TOGA. Dan yang terakhir, sarana penyihatan lingkungan seperti kelompok pemakai air atau POKMAID, koperasi jamban, dan lain-lain. Indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu ada 8. Yang pertama, kebebasan mobilitas. Yang kedua, kemampuan membeli komoditas kecil. Yang ketiga, terlibat dalam membuat keputusan
menyusun keputusan rumah tangga. Yang keempat, kemampuan membeli komoditas besar. Yang kelima, kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Keenam, kesadaran hukum dan politik. Ketujuh, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Dan yang kedelapan, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Selanjutnya, langkah pemberdayaan masyarakat. Menurut Sukanto tahun 1987, dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat ada 7 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, persiapan. Kedua, pengkajian. Yang ketiga, perencanaan alternatif program. Yang keempat, performalisasi rencana aksi. Kelima, implementasi program. Keenam, evaluasi. Dan ketujuh, terminasi. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Yang pertama yaitu Puskesmas Rokan Hilir sedang melakukan sebuah program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Program ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Puskesmas Rokan Hilir memutuskan untuk membuat sebuah organisasi kebersihan yang melibatkan masyarakat setempat. Organisasi ini akan bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekitar, mengelola sampah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Ciri-ciri program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas adalah A. Community leader, B. Community organisasi, C. Community knowledge, D. Community material, dan E. Community teknologi. Jawabannya adalah community organization. Karena program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas melibatkan pembuatan sebuah organisasi kebersihan yang melibatkan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki ciri-ciri community organization, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, di Kota Padang adalah sebuah kota yang terletak di daerah Sumbar. Kota ini memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, dengan adanya beberapa suku bangsa yang berbeda seperti suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Batak. Pada suatu hari, Kota Padang akan mengadakan acara festival budaya. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Kota Padang. Dalam acara festival budaya, masyarakat Kota Padang akan menampilkan berbagai macam budaya seperti tarian tradisional, musik tradisional, dan pameran kerajinan tangan. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara masyarakat Kota Padang tentang bagaimana cara menampilkan budaya mereka. Beberapa orang berpendapat bahwa budaya mereka harus ditampilkan secara tradisional, sedangkan beberapa orang lain berpendapat bahwa budaya mereka harus ditampilkan dengan cara yang lebih modern. Kasus di atas termasuk ke dalam prinsip pemberdayaan masyarakat apa? A. Demokratis, B. Minat dan kebutuhan, C. Kerjasama dan partisipasi, D. Keberagaman budaya, dan E. Belajar sambil kerja. Jawaban yang benar adalah D. Keberagaman budaya, karena Kota Padang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dengan adanya beberapa suku bangsa yang berbeda seperti suku Minang, Sunda, Jawa, dan suku Batak, yang dimana keberagaman budaya termasuk ke dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Soal kasus yang ketiga yaitu Puskesmas Sorake ingin meningkatkan kesehatan masyarakat di desa Sorake. Oleh karena itu, Puskesmas Sorake memutuskan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan memotivasi mereka untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kesehatan mereka. Dari kasus di atas, apa strategi yang dilakukan Puskesmas? A. Membangun infrastruktur kesehatan yang memadai. B. Melaksanakan penyuluhan kesehatan secara rutin. C. Mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimilikinya. D. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan. Dan E. Meningkatkan anggaran untuk program kesehatan. Jawaban yang benar adalah C. Mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimilikinya. Karena strategi pemberdayaan masyarakat adalah keseluruhan upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil tindakan dalam meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Baik, sekian materi tentang pemberdayaan masyarakat dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.